Mulai 4 hingga 6 September 2020 mendatang, produk-produk dari pabrik partai politik sudah resmi didaftarkan ke KPU. Nah, dalam hal ini produk tersebut bernama pasangan calon, sedangkan pabrik bernama partai politik dan pasarnya adalah calon pemilih. Nah, marketing dari produk-produk yang dihasilkan pabrik partai politik tersebut pun sudah mulai dilaksanakan serentak di 270 daerah. Tersebar di 9 provinsi, 224 kabupaten dan juga 37 kota, termasuk di Provinsi Bengkulu. Nah, memilih pemimpin sejatinya berkaitan dengan integritas, kapasitas, dan juga rasionalitas. Kapasitas menyangkut ketokohan, kecerdasan, serta kemampuan manajerial. Integritas pun meliputi aspek-aspek non-fisik seperti kejujuran, amanah, kepedulian, orientasi, serta track record. Nah, rasionalitas hal ini menyangkut mengenai penggunaan rasio akal pikiran dalam proses tersebut. Tapi itu hanyalah sebuah teori. Praktiknya pada saat ini, pemilihan pemimpin adalah bicara soal modal. Nah, mengenai integritas dan juga kapasitas, ini tergolong melorot menjadi pertimbangan yang berikutnya. Yang paling utama adalah pada saat ini mengenai kapital. Jika syarat kapital sudah terpenuhi, maka syarat berikutnya pun baru dipertimbangkan. Benar apa yang sudah pernah dikatakan oleh Gus Dur, bahwa politik ini bukan mengenai logis, namun berbicara mengenai logistik. Suka atau tidak, di era pilkada langsung, pemilihan gubernur, bupati, dan juga wali kota, peran modal memang sangat menentukan. Sistem politik yang kapitalistik ini menjadikan pilkada mirip sebagai sebuah industri. Proses di tingkat pabrik dalam hal ini, partai politik dan juga marketing di pasar calon pemilih sama-sama berbiaya tinggi. Untuk lolos di tingkat pabrik hingga menjadi produk siap dipasarkan, butuh kapital miliaran rupiah, tergantung jumlah kursi parpol yang menjadi pabrik. Sebab, dalam industri politik, ternyata tidak ada rasionalitas, dan hingga saat ini, lagi-lagi modal memegang peran kunci, bukan mengenai visi dan misi. Nah, perputaran uang untuk pilkada ini dapat dikatakan cukup tinggi. Selain uang yang dikeluarkan dari para kontestan, dalam hal ini penyelenggaraan pilkada itu memang memakan biaya yang tinggi. Sehingga kasusnya dalam hal ini pemerintah dan juga para kontestan ini sama-sama terkuras. Nah, sumber uang pemerintah untuk membiayai pilkada ya dari APBD. Nah, sumbernya dari mana? Ya dari uang rakyat. Jadi dalam hal ini konteksnya, rakyatlah yang membiayai ongkos mahal dalam demokrasi ini. Sehingga jika terpilih pemimpin yang salah, maka rakyat akan rugi 2 kali. Pilkada langsung memang high cost. Pemilihan gubernur untuk Bengkulu 2020 misalnya, menyedot dana hingga 155 miliar rupiah. Belum lagi ditambah biaya pemilihan bupati di 8 kabupaten. Nah, disadari atau tidak, dalam hal ini, sebenarnya demokrasi yang berbiaya tinggi sudah mengubah sistem politik menjadi kapitalistik. Kontestasi politik telah menjelma menjadi industri yang menyebabkan modal yang menjadi peranan kunci dalam hal ini. Dan ini pun berlaku di setiap tingkatan demokrasi, baik itu dari pilpres, pemilu legislatif, pilkada, hingga pilkades dan juga BPD. 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kontribusi yang besar tentang munculnya sistem politik yang kapitalistik ini. Undang-Undang Dasar 1945 sebetulnya mengatur mengenai pemilihan langsung hanya untuk pemilihan presiden. Pasal 6A ayat 1 menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Bagaimana dengan pemilihan gubernur, bupati, dan juga wali kota? Berbeda dengan pemilihan presiden. Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur harus dilaksanakannya secara langsung. Pasal 18 ayat 4 mengatur bahwa gubernur, bupati, dan juga wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan juga kota dipilih secara demokratis. Kata demokratis tidak bermakna wajib pemilihan langsung. Nah, sebenarnya dalam hal ini sistem politik kapitalistik
tidak pernah bersumber dari budaya bangsa kita, yaitu musyawarah. Namun kenyataannya, pada saat ini Indonesia sudah terjerumus jauh ke jurang kapitalisme, baik itu sistem ekonomi maupun sistem politik. Nah, pertanyaannya, apakah bangsa kita akan terus berjalan beriringan dengan sistem politik kapitalistik? Jawabannya, wallahu a'lam. Karena di samping ada yang ingin menentang sistem politik kapitalistik ini, ternyata ada pula yang ingin menikmati dan terus mempertahankan sistem politik kapitalistik ini.